Pernahkah Anda mendengar pepatah lama bahwa kelor bisa menolak bala? Dulu tanaman ini hanya dianggap pagar yang dijauhi karena mitos aneh. Tapi kini dunia medis justru memeluk kelor dengan hangat. Sungguh ironi yang indah. Apa yang dulu dihindari kini dicari. Di luar negeri, daun kelor diekspor dalam bentuk kapsul dan suplemen mahal yang dipajang di toko kesehatan elit. Di balik bentuknya yang sederhana, tersembunyi kekuatan luar biasa yang bisa membantu lansia menjaga kualitas hidup tetap prima meski usia terus bertambah. Untuk Anda yang menginjak usia 60, 70, bahkan 80 tahun, kelor bisa menjadi teman terbaik yang membantu memperlambat penuaan tubuh secara alami dan memulihkan daya tahan. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu. Bagikan juga pengalaman Anda dengan kelor di kolom komentar. Dalam tiap lembar daun kelor terkandung lebih dari 90 nutrisi penting. Mulai dari vitamin A, B, C, E hingga kalsium, zat besi, magnesium, dan berbagai antioksidan kuat. WHO Organisasi Kesehatan Dunia secara terbuka menganjurkan penggunaan kelor untuk mengatasi masalah kekurangan gizi di berbagai belahan dunia. Bagi lansia, menjaga tubuh tetap bertenaga, otak tetap fokus, dan tulang tidak cepat rapuh adalah dambaan sederhana tapi sangat berarti bagi kualitas hidup sehari-hari. Kelor bukan sekedar sayur tambahan di piring nasi, tapi bisa menjadi perisai alami yang melindungi tubuh dari serangan penyakit degeneratif yang mengintai di usia lanjut. Tanaman ini sangat mudah ditemukan di Indonesia, bahkan mungkin tumbuh di halaman rumah Anda sendiri. Tapi ironisnya banyak yang tidak menyadari manfaat hebatnya. 1. Kelor untuk otak dan daya ingat yang tajam. Ketika usia bertambah, banyak dari kita mulai merasakan hal-hal kecil yang dulu terasa remeh tapi kini mengganggu. Lupa menaruh kacamata, lupa nama cucu tetangga, atau bahkan lupa jalan pulang di lingkungan yang biasa dilalui setiap hari. Semua itu sinyal halus bahwa fungsi otak mulai melemah. Disinilah kelor hadir membawa harapan. Di dalam daun mungil berwarna hijau itu tersimpan senyawa alami yang bekerja seperti penjaga bagi sel-sel otak. Kelor mengandung vitamin C, beta-karoten, zat besi, dan flavonoid yang semuanya berperan sebagai antioksidan kuat melindungi otak dari serangan radikal bebas. Radikal bebas adalah musuh utama yang menyebabkan kerusakan sel-sel saraf secara perlahan. Semakin banyak yang menumpuk, semakin besar risiko gangguan memori dan konsentrasi. Studi ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi kelor secara rutin dapat membantu meningkatkan kadar asetilkolin, zat kimia penting yang bertugas mengantar sinyal di dalam otak. Penurunan zat ini sangat berkaitan dengan gejala pikun dan demensia. Dengan kata lain, kelor tidak hanya menjaga tapi juga membantu memulihkan fungsi otak. Kelor bekerja dengan lembut tanpa menimbulkan efek samping berat seperti obat kimia yang kadang membuat mual atau pusing. Justru memberi efek menyeluruh pada tubuh. Selain memberi perlindungan pada otak, kelor juga membantu menyeimbangkan hormon serotonin yang mengatur emosi dan rasa tenang dalam diri. Banyak lansia melaporkan setelah rutin mengonsumsi kelor selama beberapa minggu, mereka merasa lebih fokus, tidak mudah lelah secara mental, dan lebih cepat mengingat. Kelor juga mengandung asam amino esensial seperti tirosin dan triptofan yang penting untuk membentuk protein otak dan menjaga keseimbangan neurotransmitter. Seduhan teh kelor di pagi hari atau sayur bening kelor untuk makan siang sudah cukup memberi kontribusi besar untuk ketajaman pikiran Anda sehari-hari. 2. Kelor untuk tekanan darah dan jantung yang stabil. Satu hal penting yang sering luput dijaga oleh para lansia adalah tekanan darah yang bisa datang diam-diam. Tanpa disadari, tekanan darah tinggi bisa menimbulkan kerusakan perlahan pada pembuluh darah, ginjal, bahkan jantung. Risikonya meningkat drastis di usia 60 ke atas. Di balik bentuk daunnya yang kecil, kelor menyimpan kandungan kalium dan magnesium yang berperan langsung dalam menstabilkan tekanan darah secara alami. Kalium berfungsi menetralkan kelebihan natrium garam dalam darah yang merupakan penyebab utama tekanan darah naik. Magnesium membantu mengendurkan pembuluh darah. Riset dari Jurnal Kesehatan Internasional membuktikan konsumsi ekstrak daun kelor selama 8 minggu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan. Denyut jantung juga menjadi lebih teratur dan tidak mudah melonjak meski dalam kondisi emosional atau kelelahan fisik setelah rutin mengonsumsi kelor. Banyak lansia yang tadinya harus minum obat penurun darah tinggi setiap hari kini merasa lebih stabil setelah menjadikan kelor sebagai pendamping alami. Jantung yang sehat adalah kunci dari segalanya. Saat jantung berdetak tenang dan stabil, seluruh organ mendapat suplai oksigen dan nutrisi yang optimal. Kandungan fitonutrien dan senyawa polifenol dalam kelor juga membantu mengurangi peradangan pada dinding pembuluh darah yang sering jadi pemicu plak kolesterol. Dengan hanya menambahkan 1 sendok teh bubuk kelor ke dalam teh hangat setiap pagi, Anda sudah memberi tubuh perlindungan alami dari dalam.
Banyak yang merasa tidak lagi ngos-ngosan saat naik tangga, tidak mudah lelah saat jalan pagi, dan tidak gampang cemas saat mengecek tekanan darah. Efek positif ini tidak hanya berhenti di jantung. Setelah tekanan darah stabil dan jantung terasa ringan, tubuh juga merespons lebih baik terhadap peradangan. 3 kelor sebagai antiinflamasi alami untuk sendi yang sehat. Tubuh yang sudah bekerja keras puluhan tahun tentu punya catatan panjang soal rasa lelah dan kekakuan. Bagi lansia yang setiap pagi bangun dengan lutut kaku, pinggang terasa berat, atau jari-jari sulit digerakkan, semuanya berasal dari peradangan yang menumpuk bertahun-tahun. Kelor hadir sebagai bahan alami yang punya efek nyata meredakan peradangan dari dalam. Di dalamnya terkandung isothiocyanate, quercetin, dan beta-sitosterol. Ketiganya adalah zat antiinflamasi alami yang telah diteliti mampu mengurangi produksi sitokin, zat dalam tubuh yang memicu inflamasi dan nyeri sendi. Kelor membantu dengan cara yang lembut tapi konsisten. Ia menenangkan sistem imun yang terlalu aktif dan menurunkan kadar enzim pemicu nyeri di persendian. Studi dari jurnal ilmiah Asia menemukan konsumsi kelor selama 3 bulan mampu mengurangi tingkat keparahan osteoartritis pada lansia secara signifikan. Para responden melaporkan berkurangnya nyeri di pagi hari, sendi lebih fleksibel, dan kemampuan bergerak meningkat setelah rutin mengonsumsi kelor. Kelor juga mendukung pembentukan kolagen, zat penting dalam tulang rawan dan jaringan ikat. Jadi bukan cuma mengurangi nyeri tapi juga menjaga struktur sendi. Seringkali nyeri sendi membuat lansia malas bergerak. Akibatnya otot makin lemah, sendi makin kaku, dan sirkulasi darah terganggu dalam siklus yang terus berulang. Dengan bantuan kelor, proses peradangan bisa ditekan dan tubuh diberi kesempatan untuk bangkit lagi sedikit demi sedikit tanpa efek samping berbahaya. Tulang pun mendapat asupan nutrisi penting seperti kalsium, fosfor, dan vitamin K dari kelor yang membantu mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Saat tubuh bebas dari rasa nyeri dan gerakan terasa lebih ringan, semangat hidup pun perlahan tumbuh kembali untuk melakukan aktivitas yang sempat terhenti. 4 kelor untuk sistem pencernaan yang lancar dan sehat. Saat tubuh mulai bergerak lebih ringan, biasanya ada efek domino positif ke bagian lain, terutama pencernaan. Banyak lansia berpikir sembelit, begah, atau perut terasa penuh hanyalah bagian dari proses menua yang harus diterima. Padahal itu sinyal tubuh yang meminta bantuan. Kandungan serat tinggi dalam daun kelor adalah kunci. Setiap 100 gram daun kelor mengandung sekitar 2 gram serat makanan yang efeknya besar untuk pencernaan. Jangan lupa berikan dukungan dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapat update konten kesehatan setiap hari di channel Sehat dalam 2 minggu. Kelor juga mengandung zat aktif lain seperti klorofil, flavonoid, dan senyawa antibakteri alami yang bekerja membersihkan saluran pencernaan. Kombinasi ini menyeimbangkan mikrobiota usus dan mempercepat pergerakan sisa makanan di usus besar. Serat dalam kelor membantu melunakkan feses. Bagi lansia yang selama bertahun-tahun hanya bisa buang air besar 2 atau 3 kali seminggu, ini adalah perubahan yang sangat melegakan dan memulihkan. Kelor juga membantu menyeimbangkan produksi asam lambung, membuatnya ideal untuk lansia yang punya masalah mak ringan atau refluks asam. Sifat antiinflamasi alami dari kelor membantu menenangkan lapisan lambung yang iritasi sehingga mencegah luka dan mempercepat penyembuhan. Kelor memberi efek detoksifikasi ringan bagi hati dan ginjal. Kandungan antioksidannya membantu menyaring zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Ketika pencernaan kembali lancar, nafsu makan ikut membaik. Banyak lansia yang sebelumnya malas makan karena takut begah kini menikmati makanan dengan lahap. Efek ini juga membantu mengatur kadar gula darah karena serat dalam kelor memperlambat penyerapan glukosa dari makanan yang masuk ke tubuh. 5 cara mengonsumsi kelor yang tepat dan aman untuk lansia. Meski alami, tetap ada cara dan takaran terbaik agar tubuh bisa merespons dengan baik. Kelor sangat fleksibel, bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk, mulai dari daun segar, bubuk kelor, teh seduh, hingga kapsul sesuai kebutuhan masing-masing. Yang paling disarankan adalah bentuk yang paling alami dan minim proses karena nutrisi di dalamnya masih utuh dan belum terdegradasi oleh suhu tinggi. Daun kelor segar bisa dimasukkan ke dalam sayur bening, ditumis ringan, atau direbus sebentar dan disajikan seperti lalapan dengan tekstur yang lembut. Kalau akses ke daun segar terbatas, bisa pakai bubuk kelor yang banyak dijual di toko herbal. Bisa diseduh seperti teh atau dicampur madu. Untuk teh kelor, cukup seduh 1 sendok teh bubuk kelor dengan air panas, diamkan 3-5 menit, lalu saring dan minum saat hangat di pagi atau malam hari. Kalau memilih kapsul kelor, pastikan hanya mengonsumsi produk dari produsen terpercaya yang sudah memiliki izin edar resmi dan proses produksi yang bersih. Soal dosis, untuk lansia disarankan tidak lebih dari 1-2 gram bubuk kelor per hari di awal konsumsi.
Setelah tubuh terbiasa bisa dinaikkan perlahan. Yang penting tidak perlu buru-buru. Kelor bukan obat instan tapi sahabat jangka panjang yang bekerja perlahan tapi konsisten membangun kesehatan. Jangan konsumsi kelor bersamaan dengan obat-obatan medis tertentu tanpa konsultasi. Beri jeda 2-3 jam setelah konsumsi kelor dari obat lain. Untuk hasil maksimal, kelor bisa dikombinasikan dengan bahan alami lain yang saling mendukung seperti jahe untuk menghangatkan atau madu untuk imunitas. Yang paling penting adalah konsistensi. Jangan hanya konsumsi satu kali lalu berharap keajaiban. Kelor bekerja melalui akumulasi nutrisi dari waktu ke waktu. 6. Menjadikan kelor sebagai gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Setelah mengenal kelor lebih dalam, rasanya tidak berlebihan menyebut tanaman kecil ini sebagai warisan alam. Di tanah sendiri tumbuh subur di halaman, pinggir jalan, atau bahkan di belakang dapur, tapi justru sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Selama ini kita terlalu sering diajak berpikir bahwa kesehatan itu mahal, sulit, dan butuh perjuangan rumit. Tapi lewat kelor, semua jadi sederhana. Tidak butuh resep dokter, tidak butuh alat medis, hanya butuh kemauan untuk memulai dari hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari di rumah. Kelor bekerja bukan dengan cara mendadak, tapi perlahan dan menyeluruh. Ia tidak mengobati satu bagian lalu menimbulkan efek samping di bagian lain. Justru sebaliknya, ia menyelaraskan tubuh, menenangkan sistem imun, memperkuat organ-organ penting, dan memberi ruang bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itulah kekuatan dari tanaman alami. Tidak melawan tubuh, tapi bekerja sama dengannya. Dan itulah kenapa kelor bukan solusi sementara tapi gaya hidup. Cara kita menghargai tubuh yang telah menemani puluhan tahun perjalanan hidup. Tubuh yang dulu kuat memikul beban, bekerja keras, dan melewati berbagai badai. Kini tubuh itu berhak diberi perlindungan bukan dari obat keras, tapi dari sesuatu yang lembut, sederhana, dan alami seperti yang disediakan alam. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk memulai. Tidak harus langsung setiap hari, tidak harus dalam jumlah besar. Cukup dimulai dari satu waktu makan. Coba tambahkan kelor ke dalam menu harian. Rasakan bedanya. Dengarkan tubuh Anda karena tubuh yang diberi asupan tepat akan berbicara dan memberi sinyal. Tidak ada usia terlalu tua untuk memulai hidup sehat. Bahkan di usia 80 pun, tubuh masih punya kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri asal diberi kesempatan. 7. Motivasi untuk memulai hidup sehat dengan kelor hari ini. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu lemas. Mulai dari sekarang, dari rumah sendiri, dari dapur sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga tubuh ini, siapa lagi? Dan jika ada satu hal yang bisa Anda lakukan hari ini demi tubuh esok yang lebih kuat, maka pilihlah kelor. Bukan karena dia ajaib, tapi karena dia nyata. Karena dia tumbuh dari tanah yang sama dengan kita dan membawa kebaikan yang selama ini menunggu dijemput. Kesehatan bukan tujuan akhir. Ia adalah cara agar hidup bisa terus dinikmati tanpa nyeri, tanpa khawatir, dan tanpa beban yang menyiksa diam-diam. Jangan pernah merasa terlambat karena tubuh tidak pernah menolak kebaikan seberapapun usia kita. Bahkan ketika rambut sudah memutih dan langkah mulai melambat. Kelor bukan ramuan dari negeri dongeng atau tren yang hanya bertahan semusim. Ia adalah tanaman yang telah digunakan turun-temurun untuk menjaga daya tahan. Bayangkan kalau kebiasaan baru ini juga menginspirasi keluarga di sekitar kita. Anak yang melihat orang tuanya tetap sehat akan lebih semangat menjaga pola makan. Kelor bisa menjadi lebih dari sekadar makanan. Ia bisa jadi simbol perubahan dalam satu keluarga bahwa usia tua bukan akhir tapi awal hidup yang lebih tenang. Langkah kecil seperti menyiapkan air panas dan menyeduh bubuk kelor setiap pagi bisa jadi awal dari banyak hal baik untuk kesehatan jangka panjang. Jika selama ini rasa lelah datang tanpa sebab, tidur malam sering terbangun, atau tubuh mudah goyah, jangan buru-buru menyalahkan usia semata. Kadang tubuh hanya sedang memberi tanda bahwa ia butuh diperhatikan kembali dengan perhatian kecil seperti kelor yang mengisi ruang kosong dalam sistem tubuh. Saat kita tua, kita tidak butuh banyak. Kita hanya butuh merasa cukup kuat untuk berjalan, cukup segar untuk berbicara, cukup sehat untuk menikmati pagi. Mau lanjut hidup seperti biasa atau mulai memperbaiki perlahan? Mau menunda lagi atau memulai sekarang? Hari ini adalah waktu terbaik untuk memulai. Sahabat sehat, kelor telah terbukti membantu menjaga daya ingat tetap tajam, tekanan darah stabil, jantung kuat, sendi tidak kaku, dan pencernaan lancar. Semua manfaat itu bukan janji manis, tapi hasil nyata dari ribuan penelitian dan kisah para lansia yang sudah mencoba dan merasakan perubahannya. Mulailah dari yang sederhana. Rebus air, ambil kelor, seduh, hirup aroma hangatnya,
Dan biarkan tubuh Anda berbicara karena tubuh tahu kapan diberi yang terbaik. Jangan lupa berikan like jika informasi ini bermanfaat, bagikan ke keluarga yang membutuhkan, dan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu untuk tips kesehatan harian. Tuliskan di komentar pengalaman Anda dengan kelor atau pertanyaan seputar kesehatan lansia. Mari bersama-sama membangun komunitas sehat yang saling mendukung dan menginspirasi.